Rizky kemarin kan sudah supervisi dengan Bu Ita. Kemarin dengan Pak Nur. Dengan Pak Nur. Kira-kira jenengan sudah puas kan dengan pembelajaran jenengan di kelas selama ini? Untuk pembelajaran yang di supervisi, yang saya implementasikan di supervisi kemarin. Nah, kebetulan karena kemarin itu saya di kelas 7, materinya itu teks deskripsi, saya mengambil metode pembelajaran problem PBN. Jadi di awal pembelajaran memang yang ada di kitab itu tidak terintegrasi pada budaya yang ada di sekitar kita, sehingga saya berpikir bahwa lebih baik saya mencoba untuk mengintegrasikan objek-objek yang anak-anak tahu. Contoh, kemarin saya pada saat pembelajaran itu membawa makanan khas dari daerah sini, dari kota Gresik, ada kuda, kemudian ada otak bandeng, kemudian satu lagi ada warisan budaya, yaitu Damak Timur. Nah, kebetulan yang ada di kitab bahasa Indonesia itu ada 3 objek. Nah, objek itu tidak terintegrasi karena tidak terintegrasi budaya Gresik itu karena apa? Karena anak-anak kan kesulitan untuk mengidentifikasinya. Karena yang dicontohkan di kitab itu kalau tidak salah ada bandrek minuman, nah kemudian Gunung Papandayan, satu lagi yaki. Yaki itu sejenis kera, tapi bahasa orang Sunda itu mengatakan yaki. Iya, yaki bukan orang Batak, bukan apa itu seperti monyet tapi yaki. Jadi hidungnya agak mancung. Kalau di sini itu seperti kera hidung panjang. Itu yang tidak terintegrasi. Iya, jadi anak-anak itu akan kesulitan membayangkan Gunung Papandayan yang mereka sebenarnya belum pernah ke sana. Gitu. Jadi saya benar-benar memilih objek yang anak-anak pernah melihat, pernah mendengar, dan memang pernah benar-benar mereka pernah sentuh begitu. Nah, karena ini metodenya adalah PBL, sehingga anak-anak saya berikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu, kemudian saya berikan objek itu karena di materi ini kan TP, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan objek secara lisan. Jadi setelah ada pertanyaan pemantik, kemudian saya menunjukkan 3 objek tadi. Setelah itu mereka mendeskripsikan, diskusi kelompok, kemudian mereka diskusikan dan mereka presentasikan. Iya. Secara umum sudah sintak-sintaknya terlampau dengan bagus nih. Insya Allah sudah. Kalau ini keterlibatan anak-anak itu aktivitasnya kira-kira sudah berapa persen? Untuk keterlibatan setiap kelompok kan memang ada anak yang aktif, ada yang tidak. Nah, ini kesulitan yang sedikit saya alami adalah ketika ada kelompok yang memang lebih banyak jumlah cowoknya. Nah, itu cenderung pasif dan agak sedikit kurang kondusif. Nah, sehingga itu yang menyebabkan pembelajaran di kelompok tersebut harus diulangi lagi. Untuk apa itu hasil diskusinya, saya rasa dari penilaian saya itu ada yang terlewat. Iya. Saya mau mengembangkan strategi sama model pembelajaran baru. Model pembelajaran baru ini nanti guru yang semula center dari pusat pembelajaran kami coba untuk mendorong untuk bergeser. Jadi asalnya digunakan oleh bapak ibu guru yang lain. Ada beberapa sudah menerapkan feedback ya, teknologi pembelajaran di kelas. Dulu Bu Iva itu saya tahu beliau itu membuat tugas, membuat video
anak-anak suruh menceritakan di materi yang beliau bawa. Jadi dari situ saya berpikir dan mengembangkan membuat model pembelajaran baru dengan sintaks-sintaks baru. Sintaks pertama itu guru menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu fungsinya biar tugasnya nanti tidak keluar dari terarah. Jadi pakai ABCD itu. Ya. Yang kedua, guru mulai membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, pengarahan bagaimana tugas itu dapat diselesaikan, target tugasnya seperti apa. Anak-anak diberi kebebasan untuk lebih kreatif lagi. Contoh, kemarin di materi saya nutrisi, itu kan anak-anak dapat materi tentang identifikasi bagaimana kita bisa tahu makanan yang kita makan itu punya nilai gizi atau tidaknya. Itu dengan cara mereka membuat konten tentang gizi pada makanan. Ada kelompok yang mereview makanan itu ketika dibawa saat bekal atau pedagang sayur. Jadi ada pedagang sayur, bahkan pedagang rujak sama soto itu mereka review sehingga anak-anak cenderung lebih aktif. Jadi ada nilai kolaboratif, ada nilai mandiri, ada nilai keberanian yang diharapkan. Jadi ada 5 sintaks. Ya, sintaks pertama yang tadi saya jelaskan ada menentukan tujuan pembelajaran, terus menyusun skenario kontennya seperti apa, yang jelas tidak boleh keluar dari tujuan pembelajaran itu. Terus kita buat kesepakatan terkait dengan nanti durasinya berapa menit, ya, terus lokasinya di mana, skenarionya seperti apa, sumber daya yang mereka gunakan, sampai nanti munggahnya itu di mana. Yang sintaks selanjutnya itu penilaian. Jadi karena di model itu ada acuan untuk pembuatan rubrik, sehingga guru itu tidak harus menilai, bisa dikasihkan ke orang lain untuk menilai konten itu. Sementara guru yang bersangkutan nilainya di mana? Nanti setelah diunggah konten itu nanti ada presentasi pengalaman belajar. Di situ guru bisa menilai secara langsung. Contohnya anak-anak tadi saya suruh untuk membuat video tentang tutorial bagaimana kita masak, menyajikan dan mengemas makanan yang bergizi. Mereka sendiri yang menjelaskan. Tentunya dengan arahan dan bimbingan dari tugasnya itu nanti di luar jam pembelajaran. Jadi di model ini minimal butuh 2 jam pembelajaran. Jam pembelajaran pertama itu pertemuan antara terkait dengan tujuan pembelajaran, pengarahan dan pengkondisian siswa. Setelah itu anak-anak mandiri mengerjakan konten itu di luar. Setelah itu jam yang kedua itu nanti anak-anak presentasi pengalaman belajar. Untuk bahasa Indonesia kira-kira cocok dengan yang dengan sampaikan tadi. Menurut saya ya bisa masuk di model saya. Nanti tinggal menambahkan beberapa di PPAJ kami. Jadi di teknologinya pada saat pembelajaran saya memang ketika mereka presentasi itu, setelah presentasi setiap kelompok mereka akan saya wajibkan untuk mengumpulkan seperti vlog. Nah, itu hasil akhir dari mendeskripsikan objek secara lisan itu mereka nge-vlog. Iya. Mereka nge-vlog terkait objek-objek yang sudah mereka diskusikan dan presentasikan. Jadi lisannya, secara lisannya kita tidak. Di dasar pengembangan model itu kan kami selaku guru itu menilai bahwasanya apa yang kita lakukan selama itu ternyata ya cuma untuk kita ya. Jadi ketika untuk bagi saya, ketika jadi guru, ketika saya jelaskan materi ini ya, ketika nilainya bagus ya, itu seolah-olah ini hanya saya gitu. Jadi setelah itu anak-anak saya tanya dan sebagainya, hasil survei dan sebagainya, mereka tidak paham. Sehingga ketika kita alihkan menjadi teacher center student center itu kebermaknaan pembelajaran itu dimiliki oleh
dia sendiri yang merancang, dia sendiri yang melakukan, bahkan dia sendiri yang nanti finishing dari kira-kira bisa itu dilakukan. Iya, nanti saya coba integrasikan dengan TP yang ada di mapel saya. Nanti untuk kontennya, kemudian itu nanti saya akan carikan yang lebih variatif. Jadi kesesuaian dengan materi itu tidak semuanya kan harus di Iya. BJBL kan atau di PBL kan terkait dengan materi. Iya. Sesuai. Terima kasih Bu Ya, Rizky. terima kasih, Pak. Suatu saat nanti saya akan masuk ke dengan Iya. bagaimana